Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut satu game lagi kawan dari WS Chess Master Cup 2024. Kali ini permainannya Arjun Erigaisi. Pemain India lagi kawan, pemain India lagi. Di video tadi malam, mungkin sebagian kawan-kawan belum melihat permainan Arjun. Tadi malam kawan, saya mengulas game Arjun saat menghajar bocil kawan. Bocil 9 tahun, pemain Inggris berdarah India, pemain putri kawan. Masih kecil sudah mempunyai gelar Women FIDE Master, dihajar oleh Arjun Erigaisi. Memanfaatkan blunder gajah H6 kemarin. Silahkan kalian tonton videonya yang belum nonton. Bagus sekali permainan Arjun kemarin kawan. Tanpa ragu, satet-satet langsung gebrak permainan si bocil itu. Kali ini dia berhadapan dengan seniornya Vidit Santos Gujrati di kuarter final pada game kedua. Game pertama berakhir match kawan, dan di game kedua ini Arjun pegang putih mengawali dengan pion E4. Nah, pion E5, kuda F3, kuda C6, ada gajah B5, Ruy Lopez di atas papan. Pertahanan Berlin dipilih oleh Vidit dengan kuda F6. Rokade menawarkan gambit kawan, ya seperti biasa diterima. Kuda ambil pion E4, selanjutnya dengan pion D4 atau benteng E1, terserah kalian. Arjun memilih dengan langkah pion D4 kawan. Tentu kuda mundur ke petak D6 yang biasanya di sini kawan putih melanjutkan untuk pertukaran gajah sikat kuda bisa jadi, ataupun juga pion pukul pion bisa jadi, menyerahkan gajah sementara. Tapi Arjun memilih opsi yang lain, gajah A4 kawan. Kalau kalian ingin melanjutkan ke permainan Berlin Waltz kawan, maka gajah sikat kuda C6 ambil balik oleh pion D. Pion pukul pion ancam kuda, kuda F5 pertukar menteri. Kita dapat permainan yang sangat terkenal di permainan Berlin Defense Ruy Lopez, yaitu subvariasi Berlin Waltz. Atau langkah yang lain seperti ini, pion pukul pion E5, kuda caplok gajah pion A4, kuda D4 kawan. Nah, kuda pukul kuda, ambil balik oleh menteri, pion D5 en passant, ambil balik oleh menteri menantang pertukaran. Yang biasa sering terjadi seperti ini, permainannya juga berakhir remis cepat kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi Arjun memilih dengan gajah A4 saja. Kemudian pion E4, benteng E1 terlebih dahulu, pin pion. Ada gajah E7 persiapan rokade dan juga blokade pin kawan. Tentu kuda harus menghindar. Memilih kuda ke E5 menantang pertukaran. Vidit memilih amankan raja rokade, ataupun juga sementara dengan pion B5 kawan untuk mencegah pertukaran dengan kuda C6, gajah B3. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan dengan langkah kuda ke A5 untuk mengejar gajah. Mungkin gajah B7 bisa jadi opsi juga. Oke, rokade dipilih oleh Vidit. Kemudian kuda C3 menekan pion yang di sini backup dengan pion F5. Kemudian Arjun kembangkan gajah gelap F4. Nah, kuda pukul kuda, ambil balik menggunakan pion oleh Arjun untuk membuka lajur pusat, untuk ya dengan pion mendapatkan ruang petak F6, petak D6 mengganggu kuda. Kuda ke F7 kawan, langsung dipin oleh gajah B3. Raja menghindar ke H8, langsung disikat oleh Arjun. Gajah ambil kuda F7, ambil balik oleh benteng, diikuti menteri keluar ke petak H5 oleh Arjun kawan. Langsung keluar kawan menterinya di sini. Apa ide Arjun? Apakah angkat benteng langsung digeser kawan, memberikan pressure lajur A? Kita lihat saja. Vidit melanjutkan raja bergeser ke G8. Kemudian ada kuda D5 ancam gajah gelap kawan. Kemudian ada pion D6. Benteng AD1, kalau pion pukul pion ya wassalam ya. Kuda ke F6 skak, discover juga attack kepada menteri ya. Jadi dengan langkah gajah E6 terlebih dahulu untuk ancam atau eliminasi kuda, dan Arjun langsung menukarkan kuda sikat gajah gelap E7. Ambil balik oleh menteri, kemudian berlanjut pion pukul pion, ambil balik oleh pion, ambil balik oleh benteng. Arjun mengembalikan jumlah pionnya sekarang kawan. Sama-sama mempunyai yang tersisa 6 pion masing-masing. Cuma posisinya tidak seimbang lagi, di mana Arjun mempunyai pion mayoritas di sisi menteri 3 pion melawan 2 pion kawan. Vidit 4 pion di sisi raja melawan 3 pion. Masih cukup imbang permainan. Dan berlanjut dengan langkah benteng D8.
Di sini benteng E D1, perkuat posisi lajur D-nya kawan. Benteng pukul benteng, ambil balik oleh benteng agar tetap benteng ini menguasai lajur D ya, tidak ambil balik menggunakan gajah tadi. Nah, benteng turun ke F8, Arjun tarik mundur menterinya ke D1 untuk tetap kontrol petak D8 agar tidak ada tantangan dengan benteng D8 nanti. Benteng E8, menteri D4 sentralisasi untuk menekan petak G7, menekan pion A7 kawan. Di sini pion A6. Pion C4 untuk blokade di sini. Ada menteri F7 menambah tekanan kawan. Pion B3. Di sini ada benteng E7. Apakah ada tantangan pertukaran benteng nanti ke depan? Di sini benteng D8 skak terlebih dahulu. Memaksa benteng kembali diikuti dengan gajah E5. Benteng pukul benteng, pion bisa direbut kawan. Nah, Stockfish menyarankan lepaskan pion ini. Pion H5 langkah terkuatnya, atau paling tidak menteri bergerak ke petak E7. Tetap menyerahkan pion di petak ini kawan, yang terkuat. Memilih dengan langkah pion G5. Nah, ditantang dengan pion H4, korban pion sementara diterima, pion G pukul pion H4. Kemudian menteri D2, tentu dengan keberadaan gajah, menteri siap meluncur kawan ke petak G5 skak nantinya untuk mencoba memporak-porandakan posisi pertahanannya Vidit. Di sini blokade dengan pion F4 dan Stockfish ada ide dengan gajah C3 bersama menteri satu diagonal kawan. Menteri berada di depan untuk memberikan ancaman di pojok. Tapi Arjun memilih ambil pion, ini juga langkah yang bagus juga. Kemudian menteri E7, benteng pukul benteng, ambil balik oleh menteri. Nah, berlanjut gajah 6 untuk mengunci posisi raja walaupun masih punya petak ruang di petak terang ini kawan. Ya, menteri siap menyusul ke petak G5 dan menteri E7 awasi petak G5. Kemudian menteri F4 coba ingin rebut pion ini ataupun juga siap bergerak nanti kawan untuk coba rebut pion ini. Nah, gajah D7 buka akses menteri kawan. Di sini ada gajah G5, tusuk menteri, tusuk pion. Menteri D6, gajah ambil pion H4, lanjut Arjun. Sementara Arjun unggul satu pion. Nah, Stockfish menyarankan reposisi, perkuat posisi pionnya kawan, dan juga persiapan atau menempatkan gajah pada posisi serang langsung ke arah pertahanan raja. Memang bedanya di sini Raja Putih cukup nyaman, masih mempunyai 2 pion yang ada di depannya. Hitam hanya tersisa 1 pion kawan. Begitu juga di ruang-ruang gelap ini, kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Putih sudah sangat jelas. Putih masih dalam posisi unggul. Tapi juga dengan keberadaan gajah yang direposisi ini sewaktu-waktu, hitam juga bisa melakukan pergerakan yang cukup penting. Nanti siap juga dibuka melakukan pengorbanan pion. Dan juga kita lihat permainannya gajah gelap versus gajah terang yang masih memungkinkan permainan kebanyakan berakhir match. Tapi di sini Vidit memilih korban pion E3. Ditolak dengan langkah pion F3. Langkah bagus, dorong pion E2 blokade dengan gajah E1. Ada menteri B6 skak. Raja bergeser naik ke A2. Kalau diblokade ya wassalam ya. Pion ini dipromosikan ya wassalam gajah ini. Jadi Raja H2, menteri G6, ada menteri D2, coba rebut pion kawan. Menteri E6, jaga pionnya. Di sini raja ke G1, kemudian ada pion B5 menantang pertukaran, ditolak dorong pion saja. Ini penting kawan untuk blokade area-area gelap yang bisa dimanfaatkan oleh pergerakan menteri hitam agar tidak bisa melakukan skak lagi, raja naik, pion jatuh, dan hitam akan kehilangan pion lagi. Pion A5 menawarkan pion yang di sini kawan ditolak. Raja F2 ingin eliminasi pion yang cukup mengganggu, tinggal 1 petak daripada ambil pion yang di sisi kanan. Dorong pion B4 dan sekarang menteri G5 skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke F7, kemudian menteri F4 skak sekali lagi dari Arjun kawan. Raja G6 skak lagi, petak G3. Arjun mungkin ingin menambah increment atau mendapatkan posisi yang lebih bagus bagi menterinya kawan. Nah, setelah raja bergeser ke F6, menteri C7. Alih-alih tadi tidak mau ambil kawan, sekarang mencoba merebut pion di lajur A dan mungkin juga untuk dukungan pionnya nanti di lajur C. Menteri D5. Menteri ambil pion A5. Menteri D4 skak. Raja ambil pion. Menteri skak lagi, raja bergeser ke F1, kemudian ada gajah F5, persiapan skak lagi kawan.
Di sini Menteri ambil pion B4, dipreteli semua pionnya Vidit, tersisa hanya 1 pion saja. Unggul 4 pion di sini. Belum mau menyerah, gajah D3 skak. Setelah Raji bergeser ke peta F2 ini, barulah Vidit menyerah. Karena sudah kehilangan banyak pion kawan, jangan berharap remis apalagi menang. Oke, itulah kawan permainan Arjun Eri Gaisi di kuarter final mengalahkan seniornya Vidit Santos Gujrati. Semua pionnya dipredeli kawan. Oke, semoga permainan dari Arjun kali ini bisa menghibur kalian juga kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Tenang, untuk video-video pendeknya admin lagi mencari game-game yang bagus. Ada sih beberapa kawan, tapi coba admin cari yang lebih bagus, lebih brutal lagi kawan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.